Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan kelompok kami, yaitu mengenai materi RCKL, redundansi, dan HSRP. Dengan kelompok saya itu kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Rifki Riyadi, kemudian saya sendiri Ciputra Suryono, dan yang ketiga Yuriko Ignatius Mai Silamba. Baik, di dalam presentasi kami ini kami membaginya di dalam 4 elemen, yaitu pengertian redundansi, kemudian manfaat redundansi, kemudian pengertian HSRP dan manfaat HSRP. Nah, untuk dua bagian pertama ini akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian redundansi. Apa itu redundansi? Redundansi jaringan adalah proses untuk mengimplementasikan perangkat alternatif, jalur, dan komponen lain ke jaringan bisnis, atau dapat kita artikan sebagai berikut. Jadi redundansi dalam konteks jaringan merupakan konsep penggandaan atau penambahan elemen cadangan dalam sebuah sistem jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan dan keamanan jaringan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu manfaat dari redundansi. Kita perlu menyadari manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan redundansi. Pertama, manfaat dari penggunaan redundansi adalah meningkatkan kelangsungan usaha. Dengan adanya elemen cadangan, kita dapat menghindari gangguan yang bisa mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Kemudian, manfaat kedua adalah pengoptimalan waktu dan uang. Dalam jaringan yang redundan, ketika terjadi gangguan, sistem akan secara otomatis beralih ke jaringan alternatif, mengurangi waktu downtime yang berdampak pada produktivitas bisnis. Selain itu, penggunaan instruktur cadangan yang efektif juga dapat menghemat biaya pemeliharaan jaringan. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan waktu aktif jaringan. Poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam peningkatan waktu aktif jaringan, dengan adanya redundansi, jaringan akan memiliki lebih dari satu jalur komunikasi, sehingga jika satu jalur mengalami gangguan, jaringan tetap dapat beroperasi melalui jalur alternatif. Hal ini menjaga agar bisnis tetap berjalan tanpa adanya gangguan yang signifikan. Kemudian yang terakhir dari manfaat redundansi itu sendiri adalah peningkatan keamanan jaringan. Dalam konteks ancaman keamanan yang semakin meningkat, redundansi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas jaringan. Dengan memasang elemen cadangan, kita dapat mengatasi serangan jaringan yang mungkin terjadi dan melindungi data penting dari ancaman yang merugikan. Itulah sekilas gambaran tentang pentingnya pemahaman tentang redundansi dengan meningkatkan kelangsungan usaha, pengoptimalan waktu dan uang, meningkatkan waktu aktif jaringan, serta meningkatkan keamanan jaringan. Kita dapat memastikan jaringan perusahaan beroperasi secara efisien dan melindungi aset penting dari berbagai ancaman. Terima kasih atas perhatian Anda. Halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HSRP. HSRP atau kepanjangan dari Hot Standby Router Protocol adalah sebuah protokol standar Cisco yang menetapkan sebuah router yang secara otomatis mengambil alih jika router yang lain gagal. Dalam HSRP disetting dua status router, yaitu aktif dan juga standby. Router standby baru digunakan jika router aktifnya gagal. Nah, manfaat HSRP. Manfaat Hot Standby Router Protocol atau HSRP adalah untuk mengatasi masalah yang terjadi apabila mengalami device failure yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas pengiriman data. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan dan terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan demonstrasi dengan skenario HSRP. Jadi di sini di skenario ini kita dapat lihat bahwa terdapat dua klien dan dua router yang mengarah ke ISP. Nah, di sini kita akan buat skenario di mana apabila router yang standby itu tershutdown atau mati atau dalam kondisi failure, maka si klien ini akan melewati si router yang standby di sini. Oke, pertama-tama saya akan buka
salah satu PC klien dengan nama Dito di sini. Di sini kita akan buka juga router CE1-nya. Di sini juga kita buka router CE2. Nah, oke. Jika kita lihat di pada router CE1 dan CE2, apabila kita menulis command show standby brief, di sini juga. Nah, di sini pada CE1 kita dapat lihat bahwa state-nya dia itu aktif. Dapat dilihat pada CE1 ini bahwa state-nya sekarang dia aktif dan aktif di lokal. Artinya router yang sekarang ini dia dalam kondisi aktif, dan ini kita dapat lihat pada bagian kolom standby. Ini merupakan IP dari router CE2. Dan virtual IP ini merupakan gateway untuk klien. Nah, di sini kita bisa dapat lihat kalau di sini priority-nya itu 254 dan di sini tuh 100. Nah, priority ini apabila nilainya semakin tinggi, maka data yang akan dikirimkan dari klien akan melewati router yang priority-nya lebih tinggi. Nah, di sini kita dapat lihat state dari CE2 itu standby. Dan router yang aktif ini merupakan router yang di CE1. Nah, di sini juga standby-nya itu dia lokal ya. Dan virtual IP-nya itu juga sama dengan CE2. Sorry. Nah, untuk melakukan pengetesan kita akan mencoba ping tanpa henti ke router ISP dari klien. Ping 102 100, sorry 101. Nah, jadi di sini data yang dilewati oleh saat melakukan ping, si klien itu mengirimkan data melalui si router CE1. Nah, untuk membuktikan bahwa terjadi redundansi, apabila kita matikan router CE1 ini, maka datanya akan pindah melewati si router CE2. Nah, kita akan mencoba untuk men-shutdown si CE1 ini terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang dia sudah shut. Nah, kita coba perhatikan di sini. Nah, dia pertama-tama itu RTO, request timeout. Nah, di CE2 status yang awalnya standby dia menjadi aktif. Nah, dan data kembali dikirimkan setelah RTO, sehingga meningkatkan reliability terhadap jaringan. Begitu. Kemudian apabila kita cek status table HSRP-nya, jika kita melakukan pengecekan di sini show standby brief, maka di sini kita dapat lihat bahwa state-nya itu init, artinya dia memang tershutdown. Dan status aktif dan standby-nya tidak unknown karena dia memang sedang tershut. Dan sedangkan di sini, jika kita coba lihat standby briefnya, maka state-nya di sini itu aktif. State-nya itu aktif. Nah, apabila kita coba menyalakan interface ini lagi, nah, kita tunggu sebentar. Nah, dia ini kan RTO dan reply, dan secara teori ini dia akan RTO lagi. Nah, di sini mengapa hal ini terjadi? Karena si antar router ini sedang berusaha untuk melakukan convergen ya. Jadi biasanya itu hal ini akan terjadi. Nah, di sini state si CE1 dia kembali menjadi aktif.
dan di si CE2 dia kembali menjadi standby. Nah, lihat datanya berjalan lancar lagi. Kalau kita coba cek lagi di sini. Nah, dia itu akan menjadi state-nya kembali menjadi aktif. Sebenarnya apabila kita menyalakan ini lagi, biasanya si CE1 ini dia tidak akan aktif lagi kecuali kita mengaktifkan perintah preempt kalau tidak salah. Kita aktifkan perintah preempt, jadi jika si CE1 menyala lagi dan sudah tidak dalam kondisi gagal atau failure, maka CE1 akan kembali menjadi router yang aktif, dan di CE2 dia akan menjadi router yang standby lagi. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.